Assalamualaikum Mbak Tiwi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi ya di pendampingan keempat, nggak Ya. terasa, udah kayak 4 aja, Betul. terasa. Rasa banget. Tapi masih semangat ya? Semangat, insya Allah. Oke, jadi tujuan pendampingan kali ini kita nanti ada observasi di kelas terkait dengan pembelajaran yang selama ini Mbak Tiwi sudah pelajari di GP ya, GP khususnya baik daring gitu ya maupun murid di LMS ataupun kita sekarang ketemu ya kan. Nah, cuman ini tujuan sekarang nih apa nih? Tujuannya dari Bu Tiwi terkait dengan observasi kali ini apa sih kompetensi yang ingin dikembangkan dari Bu Tiwi? Ya, silakan. Tujuannya kali ini adalah Bu, satu, saya ini ingin mengembangkan pembelajaran di kelas ya, yang pastinya berbeda dari sebelum saya menjadi calon guru penggerak. Penguasaan kelas, kemudian yang sekarang itu pembelajaran diferensiasi, itu masih saya galakan terus di kelas, mencoba bagaimana diferensiasi pembelajaran di kelas itu terlihat dan terlaksana dengan baik, kemudian juga budaya positif dan penerapan PSE di dalam KBM. Jadi tujuan observasi kali ini Mbak Tiwi ingin mengembangkan terkait dengan kompetensi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, gitu kan. Terkait dengan penguasaan kelasnya bagaimana sih, gitu kan. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, kira-kira nih sekarang dengan kompetensi yang Bu Tiwi miliki melalui pembelajaran di kelas ini, itu level posisi kemampuan yang Bu Tiwi itu ada di range berapa nih antara 1 sampai 10 nih? Paling masih di 7 ya Bu. Oke, 7 ya. Masih perlu ya belajar lagi untuk meningkatkan kompetensi saya. Ya alhamdulillah kan artinya kita sudah merasa gitu ya, kita sudah bisa menentukan posisi kita sekarang ada di mana sehingga kita bisa terus maju melangkah kan untuk lebih baik lagi. Nah, rencananya apa nih untuk mendukung support supaya tadi apa keinginan meningkatkan kompetensi Bu Tiwi dari yang 7 nih mau dinaikkan tentunya kan terkait dengan penguasaan kelas, pembelajaran diferensiasi, ini rencananya apa aja nih yang sudah dilakukan? Yang sudah ya pastinya yang pertama itu support dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat ya Bu ya. Nah, untuk yang mendukung itu saya mencoba meningkatkan saya melalui pelatihan-pelatihan Bu, mau online ataupun offline gitu, untuk meningkatkan kemampuan pedagogik saya. Kemudian juga dari fasilitas sekolah juga pastinya ya Bu ya, untuk mendukung kegiatan belajar di kelas gitu sih Bu. Jadi yang sudah dilakukan oleh Bu Tiwi untuk meningkatkan kompetensi itu antara lain pelatihan, ikuti pelatihan apa tuh? Yang dari diikuti itu misalnya seperti yang sekarang Ibu masih banyak kan Ibu yang marah tuh diferensiasi pembelajaran. Itu tuh saya masih apa ya samar. Sebenarnya tuh diferensiasi itu seperti apa sih gitu. Jadi masih banyak yang simpang siur gitu. Tapi ya setelah mengikuti CGP ini, kemudian dari penjelasan Ibu kan, alhamdulillah ada sedikit terbuka lah ya pemahaman saya mengenai diferensiasi pembelajaran itu sendiri. Mungkin sebenarnya sih sudah saya jalankan, cuman hanya saja nggak tahu posisi diferensiasi itu bagaimana dan di mana gitu. Itu sih Bu. Kalau yang Bu Tiwi tahu terkait dengan diferensiasi pembelajaran itu yang seperti apa? Dulu itu sebelum jadi GP itu Bu, ini kelompok A misalnya gaya auditori, yang B visual, yang C kinestetik. Saya membayangkan tuh Bu, ruwet banget Bu. Nah, kalau dalam sekelas saya harus mengajarkan kelompok A ini, kelompok B ini, kelompok C ini. Itu pokoknya bayang saya udah rumit dan pokoknya aduh ini bagaimana sih sebenarnya gitu kan. Tapi ketika pas mengikuti kegiatan CGP terus dapat penjelasan dari Bu Korin, ternyata nggak seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus mencakup semuanya gitu ya. Ini kita buat memang metode atau strategi metode belajar kayak auditori, visual, kinestetik gitu. Kita lakukan itu semua dan semua anak-anak itu harus bisa apa ya menikmati ya Bu ya, mendapatkan itu gitu kan. Karena kan
belum tentu, bisa aja anak yang tadinya auditori nggak menutup kemungkinan dia bisa mengikuti gaya yang kinestetik seperti itu. Jadi itu sih yang saya pahami Bu. Jadi kita dengan strategi melakukan itu semua dan anak-anak itu mendapatkan fasilitas itu, dan biarlah mereka nanti yang memilih, membandingkan, oh ternyata saya cocoknya nih di gaya belajar auditori, ternyata saya cocoknya belajar di audiovisual atau kinestetik seperti itu Bu. Jadi sudah mulai sedikit paham ya, dan insya Allah nih kedepannya nanti saat observasi Bu Tiwi mau mempraktekkan terkait dengan diferensiasi tadi gitu ya. Luar biasa, saya ini nih sangat menantikan gitu kan melihat nanti gimana proses pembelajaran. Semoga sesuai dengan harapan Ibu. Iya, artinya ya kan kita sama-sama mencoba gitu kan, dari hal yang kemarin belum kita lakukan, sekarang pasti otomatis ada rasa yang berbeda lah. Nah, kita lihat nanti insight-nya gitu ya. Tadi saya mendengar juga kalau Bu Tiwi sampaikan ada support nih, dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat maupun fasilitas di sekolah gitu ya. Kalau fasilitas di sekolah apa aja nih yang sudah diberikan, didapatkan oleh? Kalau fasilitas ya alhamdulillah ya, dari LCD, komputer 1 guru 1 PC itu alhamdulillah Bu. Jadi kita udah bisa mengeksplor lebih lah ya Bu ya. Bebas gitulah namanya, udah di meja kita sendiri, kita belajarnya lebih leluasa aja gitu. Enggak di kantor sih, kalau LCD udah 1 kelas 1 alhamdulillah. Ada fokusnya. Ya, audio juga speaker udah 1 kelas 1, jadi udah enak kita ngajarnya. Jadi artinya semua gaya belajar murid itu bisa terakomodir gitu ya di fasilitas sekolah. Wah luar biasa sekali di sekolahan yang begini. Artinya ada support sudah gitu kan. Oke. Kira-kira kapan nih yang bisa observasi ke kelas UTW ini ya? Ya hari ini bisa langsung Bu. Bisa langsung ya. Oke, baik, mudah-mudahan nanti kita ketemu dan kita lihat nih nanti setelah ini apa yang insight apa yang didapatkan dari praktek yang sudah dilakukan. Saya rasa cukup itu aja. Makasih, mudah-mudahan sukses. Nanti saya siap mencatat-catat. Siap dikoreksi, siap mendapatkan masukan untuk perbaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembelajaran hari ini, dan hari ini kita akan belajar tentang materi telinga sebagai indera pendengaran. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap ceria, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, tetap ceria ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa tadi? Telinga sebagai indera pendengaran. Nah tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui video yang ditampilkan, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh gelombang bunyi yang didengar pada pemakaian earphone yang tepat. Kemudian melalui gambar, peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian telinga dan fungsinya dengan tepat. Nah, melalui mendemonstrasikan konsep bunyi, peserta didik dapat menahan cara kerja telinga dengan tepat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membuat kesepakatan kelas ya. Kira-kira yang sudah Ibu tuliskan, kalian setuju? Kelompok kreatif setuju? Mandiri? Bernalar kritis? Gotong royong? Pendidikan global? Oke, setuju ya semua ya, dan sudah dibaca ya. Ibu sudah membagi 5 kelompok, 1 kelompok yaitu 6 orang. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa. Boleh Farhan dipimpin? Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
belajar nih, Ibu mau coba teknik stop ya. Karena tadi kalian sudah jam pertama apa tadi? Pelajaran apa? Olahraga. Oke, kita teknik stop, kita hentikan sejenak aktivitas kita. Silakan kalian duduk santai. Ya, duduk santai, relax, tarik nafas yang dalam, hempaskan, tarik nafas kembali, hempaskan. Boleh pejamkan mata. Coba silakan konsentrasi, dengarkan suara yang paling dekat. Konsentrasi kembali. Coba kalian dengar suara yang paling jauh. Tarik nafas kembali, hempaskan. Bayangkan kalian, suasana kalian yang paling bahagia. Bayangkan senyum ayah dan ibu kalian. Tarik nafas, hempaskan. Silakan buka mata kalian. Tarik nafas kembali, hempaskan. Oke, selesai. Sudah teknik stopnya. Apa yang kalian rasakan? Sedih. Sen amat sedih. Lega. Kenapa lega, Radit? Bisa rileks ya, rileks sejenak dari aktivitas yang sudah kita lakukan. Nah, untuk nih biar Ibu tahu bagaimana perasaan kalian hari ini, Ibu punya check-in feeling. Ya, nanti kalian isi di sana sesuai zona yang kalian rasakan pada hari ini. Di mana zona hijau kalian merasa bahagia, bisa fokus dan siap belajar dengan tenang. Nanti kalian ambil stiker berwarna hijau. Kemudian nanti zona biru itu nanti kamu kalau perasaan kamu sedih, lelah, bosan, cemas dan sakit bisa mengambil stiker berwarna biru. Ada lagi zona kuning. Kalau kamu merasa frustasi, bingung dengan diri sendiri dan khawatir berlebihan, bisa diisi dengan mengambil stiker berwarna kuning. Dan yang terakhir ada zona merah. Kalau kamu lagi merasa marah, lepas kontrol, terus ingin memukul dan berteriak dan menolak belajar, bisa mengambil stiker berwarna. Oke, biar lebih tertib, Ibu mau mulai dari kelompok kreatif. Silakan check in feeling kalian. Dan sudah menentukan perasaannya hari ini apa. Boleh disambung dengan kelompok mandiri. Kelompok pendengar kritis siap-siap. Ayo, ayo. Hijau, biru, kuning, dan ayo benar kritis. Siap-siap. Kelompok Kebinekaan Global. Ayo. Ayo.
Gotong royong. Sudah. Oke, terima kasih untuk check-in billingnya. Yang zona hijau cuma 4 orang. Oke, yang masih bersemangat 4 orang. Zona biru sedih, lelah, bosan, cemas. Betul kah yang isi zona biru? Sedih? Kenapa pada sedih? Hah? Gak bisa pulang ke kucing saya. Ada yang merah? Oh, alhamdulillah aman, gak ada yang merah ya, gak ada yang merasa marah. Tapi masih ada yang kuning nih. Siapa tadi yang kuning? Andini, Amaida, kenapa Amaida? Amaida kenapa pilih zona kuning? Frustasi, bingung dengan diri sendiri, khawatir berlebih. Kenapa Amaida? Gak punya duit jadinya habis. Ini kenapa bingung? Bingung kenapa? Bingung dengan kehidupan ini. Oke, terima kasih anak-anakku. Yang penting setelah kalian check-in feeling, pastinya sudah meluangkan perasaan. Semoga bisa belajar dengan happy ya hari ini ya. Oke. Nah, sebelum kita masuki pelajaran, Ibu mau kasih pertanyaan nih. Bagaimana sih kita bisa mendengar semua yang ada di sekeliling kita? Ada yang bisa bantu Ibu? Waldan mau jawab? Boleh. Waldan. Kasih tepuk tangan buat Waldan. Keren-keren ya Waldan ya. Ada lagi yang bisa menjawab selain Waldan? Alif bisa? Radit? Oke, berarti lengkap banget jawaban Waldan ya. Tadi bagaimana proses mendengar kata Waldan itu, ada bunyi yang mulai ditangkap dari telinga ya Dan ya. Kemudian diteruskan masuk ke gedang telinga, kemudian dibantu oleh tulang-tulang pendengaran ya. Oke, lengkap, berarti Waldan udah siap nih dengan materi hari ini. Coba kemarin kita udah belajar tentang apa ya? Bunyi. Oke, sifat-sifat bunyi ada apa aja? Ultrasonik, supersonik, audiosonik. Oke, alhamdulillah masih pada hafal ya pelajaran kemarin ya. Terus, apakah kalian pernah atau sering mendengarkan suara HP dengan menggunakan earphone atau headset? Nah, apa yang dirasakan kalau pakai headset? Nyaman? Pusing? Terus bergetar? Apalagi? Bunyinya kencang kalau volumenya kencang ya. Kemudian apa bahayanya bagi telinga kalian? Apalagi dengan suara yang keras. Pendengarannya kurang, bisa tuli. Terus ya tuli. Telinganya juga bisa sakit ya. Bisa sakit. Coba kita simak dulu di sini video yang akan Ibu putar. Apakah kalian suka mendengarkan
kalian suka mendengar? Apakah kalian suka mendengarkan musik menggunakan headphone? Banyak orang yang suka memaksimalkan volume musik mereka sambil menggunakan headphone karena suka dengan perasaan tenggelam di dalam musik tersebut. Tapi banyak juga yang sedikit khawatir karena takut merusak telinga. Sebenarnya bagaimana sih headphone bisa merusak telinga kita? Di saat gelombang suara mencapai telinga, mereka menyebabkan gendang telinga kita bergetar. Getaran ini ditransmisikan ke bagian dalam telinga melalui beberapa tulang kecil dan akan mencapai koklea yang merupakan suatu bilik berisi cairan yang di dalamnya terdapat ribuan rambut kecil. Di saat getaran suara mencapai koklea, cairan di dalamnya akan ikut bergetar dan menyebabkan rambut-rambut tersebut bergerak. Suara yang lebih besar akan menyebabkan getaran yang lebih besar juga dan akan menyebabkan rambut-rambut tersebut bergerak lebih banyak. Di saat kita mendengarkan suara yang terlalu besar dalam jangka waktu yang terlalu lama, sel-sel rambut tersebut akan kehilangan sensitivitas terhadap getaran. Banyak suara besar akan menyebabkan sel-sel tersebut bengkok atau terlibat. Ini yang menyebabkan sensasi kehilangan pendengaran untuk sementara dan akan butuh waktu bagi sel-sel rambut pulih. Dalam beberapa kasus, sel-sel tersebut tidak pernah pulih. Kerusakan yang terlalu besar akan mencegah mereka berfungsi secara normal kembali dan akan berakhir menjadi kehilangan pendengaran yang permanen yang hampir tidak mungkin untuk disembuhkan karena tidak ada obat yang dapat memperbaiki kerusakan pada bagian dalam telinga. Salah satu tanda bahwa kalian telah mengalami pengurangan pendengaran adalah di saat kalian kesusahan mendengar di situasi yang berisik seperti restoran, mall, atau keramaian. Kalian suka meminta lawan bicara mengulangi
volume yang sangat tinggi, atau bahkan mendengar dengungan telinga yang disebut tinnitus. Apakah kalian tahu, tidak butuh suara yang sangat keras untuk merusak telinga kalian? Karena penggunaan headphone berlebih, walaupun dengan volume yang tidak terlalu keras, juga bisa merusak pendengaran. Durasi paparan juga mempengaruhi. Salah satu penelitian di Korea menunjukkan peningkatan kemungkinan kehilangan pendengaran sebanyak 1,19 kali lipat setiap menggunakan earphone selama 1 jam. Desibel atau seberapa keras suatu suara mengurangi dengan jarak. Karena alasan ini, banyak ahli yang menyarankan kita untuk menggunakan headphone yang menutupi telinga secara keseluruhan atau over-the-ear headphones. Jarak tambahan antara speaker dan telinga bisa mengurangi kekerasan suara dari headphone dan membantu mencegah kehilangan pendengaran. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan memanfaatkan fitur noise cancelling pada handphone tertentu. Kebanyakan orang memaksimalkan volume untuk menenggelamkan suara sekitar. Jika kalian menggunakan fitur tersebut, kalian tidak perlu memaksimalkan volume untuk menghindari gangguan. Bagaimana menurut kalian? Menarik bukan? Bagikan video ini ke teman kalian agar mereka bisa menjaga kualitas pendengaran mereka juga. Jangan lupa untuk subscribe dan mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, tadi sudah menyimak video bagaimana efek dari menggunakan earphone atau headset. Ada yang mau ngasih simpulan nggak dari video tadi? Siapa? Radit bisa? Dari video tadi, apa yang bisa Radit simpulkan? Tidak boleh mendengarkan suara terlalu keras, suara HP. Terus tidak boleh bermain HP terlalu lama. Efeknya apa? Efeknya bisa mengurangi pendengaran kita dan menghilangkan pendengaran kita. Bisa mengganggu, bahkan kita bisa kehilangan pendengaran ya. Efek dari menggunakan handphone yang berlebihan ya. Dari HP juga. Nah, dari video tadi bahwa kita hari ini akan belajar tentang bagian-bagian telinga, kemudian fungsi dari bagian telinga ya, agar kita bisa menikmati anugerah yang Tuhan kasih. Kita masih bisa mendengar. Nah, bagaimana cara kita menikmati anugerahnya, yaitu dengan menjaga telinga kita agar telinga kita masih bisa mendengar dengan baik. Kita lihat materi sebentar sini. Nah, telinga sebagai indera pendengaran. Telinga di sini merupakan indera untuk mendengar. Yang kita tahu kalau indera manusia ada berapa sih? Ada berapa? Ada indera penglihatan, indera perasa, indera pendengar, terus indera penciuman, itu lagi indera peraba ya. Dan kali ini kita akan mempelajari indera pendengaran. Nah, di sini telinga kita setiap hari bisa mendengar bermacam-macam suara yang ada di sekeliling kita. Tetapi tidak semua juga dapat kita dengar. Nah, kita hanya bisa mampu mendengar yang frekuensinya yaitu 20 sampai 20 ribu Hz getaran per detik. Itu disebut apa ya kemarin ya? Apa? Yang 20 ribu Hz apa? Ultra apa audio? Audio. Kalau ultra di bawah ya, di bawah 20 ribu Hz ya. Kita lanjut. Nah, di sini bagian-bagian telinga ada berapa? 3. Yang pertama adalah bagian luar, yang mana bagian luar adalah yang bisa kita pegang ya, daun telinga dan lubang telinga. Kemudian yang kedua ada bagian tengah. Bagian tengah itu terdiri dari gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Kemudian yang ketiga adalah bagian dalam saraf pendengaran. Nah, di sini Ibu berikan gambar ya, gambar telinga, di mana di sini ada fungsi-fungsinya. Tadi telinga terdiri dari berapa bagian? 3 ya. Ada telinga bagian luar, kemudian bagian
tengah, dan bagian bagian yang luar yang mana? Nih, ya. Daun telinga, fungsinya apa? Menangkap getaran bunyi. Kemudian lubang telinga, fungsinya? Ya. Kemudian kita maju kemana nih? Ke telinga bagian tengah. Ada apa di sini bagian tengah? Ya, gendang telinga. Fungsinya apa gendang telinga? Ya, merupakan selaput tipis yang berfungsi menangkap bunyi dari lubang telinga. Kemudian, nih tulang-tulang pendengaran ya, dari gendang telinga nyambung ke tulang-tulang pendengaran. Fungsinya apa? Tulang pendengaran ada apa aja? Iya, oke. Kemudian telinga bagian dalam ada apa? Saluran eksesius, yaitu apa? Saluran yang berfungsi menghubungkan telinga dengan kanal tenggorokan atau faring. Ya, saluran ini berfungsi untuk tekanan udara di dalam dan di luar telinga agar tetap seimbang. Kemudian ada apa nih? 3 saluran ya, setengah lingkaran berfungsi sebagai indra keseimbangan tubuh. Kemudian ada apa? Dan indra ini rumah sikut berfungsi sebagai penerima getaran suara yang diterima dan diteruskan ke saraf pendengaran. Ada pertanyaan nggak sampai situ? Nggak ada ya. Sekarang kita lihat cara kerja telinga. Cara kerja telinga bagaimana? Proses kita bisa mendengar suara kita. Jadi pastinya ada sumber bunyi dulu ya. Ya kan? Ketika kita bisa mendengar suara, pastinya ada sumber bunyi. Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Getaran tersebut disampaikan ke otak untuk diolah agar kita dapat mengetahui bunyi apa yang kita dengar. Kita lihat langkahnya. Yang pertama nih tadi, adanya getaran dari sumber bunyi. Kemana? Masuk ke dalam daun telinga. Daun telinga ini menangkap bunyi dan mengarahkan bunyi masuk ke lubang telinga. Terus kemana? Masuk ke sini ya, gelombang suara bergerak menuju telinga, kemudian menuju ke gendang telinga yang menyebabkan gendang telinga bergetar. Kemudian getarannya itu menjalar ke tulang-tulang dalam. Tulang-tulang tadi ada berapa? Ada 3, diingat ya. Kemudian lanjut sini, setelah getaran menjalar ke tulang dalam telinga, setelah sampai di rumah siput, getaran diubah menjadi sinyal listrik, dan terakhir saraf membawa sinyal listrik ke otak untuk dianalisa. Misalnya siapa Noval dari luar kelas, Noval manggil Radit kan mendengar tuh pastinya berpikir suara siapa ya. Nah suara itu masuk kemana? Gendang telinga, kemudian diteruskan ke mana? Tulang-tulang pendengaran, ya tulang-tulang pendengaran, kemudian ke saraf dan di situ menuju ke otak dan analisa. Oh ternyata suara Radit. Ya analisa tadi udah bisa menebak, oh ini suara Radit yang memanggil saya. Seperti itu ya. Nah kita lihat tadi bagaimana cara merawat telinga, yaitu dengan cara membersihkan lubang telinga. Nanti pulang bisa dicek ya telinganya ya. Kalau memang kotor dibersihkan. Kenapa sih telinga itu tuh harus dibersihkan? Dilihat nih,
telinga itu bisa menghasilkan cairan kental yang lengket untuk menjerat kotoran atau debu yang masuk ke lubang telinga. Cairan kental tersebut akan bercampur dengan kotoran dan terkumpul di dalam lubang telinga. Nah, ini berakibat telinga menjadi kotor. Oleh karena itu, kotoran tersebut harus dibersihkan secara teratur. Kemudian, yang kedua, tidak mendengarkan suara yang terlalu keras. Seperti tadi sudah dibahas ya di video tadi ya. Mendengarkan suara atau handphone pakai headset. Nah, suara yang terlalu keras atau bising dapat mengganggu pendengaran titik suara bising di atas 85 desibel dan terus-menerus selama 8 jam dapat menyebabkan telinga terasa sakit. Nah, bunyi atau suara yang sangat keras juga dapat memecahkan gendang telinga. Kenapa? Karena gendang telinga itu hanya berupa selaput tipis yang bisa dipecah atau robek. Contohnya suara musik pada konser musik. Ada yang pernah datang ke konser musik? Di situ kan sound sistemnya kan besar ya, suaranya ya bisa mencapai 115. Jika seseorang sering mendengarkan suara sekeras itu, maka sudah pasti telinganya mengalami kerusakan. Nah, di sini adalah gangguan dan penyakit pada telinga ya. Ada otitis media. Ini adalah infeksi pada telinga bagian tengah. Akibatnya pada rongga telinga terbentuk nanah. Nanah tersebut dapat mendesak gendang telinga hingga pecah. Nah, ini yang nanti itu ada cairannya bau tuh. Nah, ini yang kedua, otosklerosis adalah tumbuhan tulang-tulang pada telinga bagian tengah secara berlebihan. Akibatnya penghantaran suara terhalang dan pendengarannya terganggu. Nah, materinya sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, udah paham? Coba Alvin, tadi suara pertama masuknya kemana dulu? Kemana? Ada yang bisa bantu Alvin? Apa Din? Ke daun telinga terlebih dahulu. Fokus ya Alvin, coba kita explikin bentar. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, nah kemarin Ibu sudah bagi kalian yang untuk mengerjakan proyek kita membuat puzzle ya. Membuatnya udah di rumah kan? Udah ya. Sekarang boleh dikeluarkan, mungkin ada yang dibagi ya, satu puzzle 2 kelompok boleh ya. Coba dikeluarin dulu puzzlenya tentang gambar-gambar telinga. Ibu mau nanti kalian mencoba menyusun puzzle tersebut bekerja sama ya dengan teman ya. Menyusun agar membentuk gambar telinga. Boleh dikeluarin puzzle-nya ya. Lemnya ada? Gak usah dilem dulu, disusun dulu nanti baru dilem ya. Yuk silakan, Ibu kasih waktu 5 menit buat menyusun puzzle.
Yo, siapa yang udah jadi? Tadi sudah. Oke, assalamualaikum Bu Tiwi, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Korin, alhamdulillah baik Ibu. Ya. Tadi sudah selesai nih ya, Alhamdulillah. melaksanakan pembelajaran di kelas, ya sudah mengamati. Gimana perasaannya? Yang pertama plong, alhamdulillah udah selesai tugas. Perasaan tetap deg-degan ada ya Bu, padahal udah mengajar sehari-hari gitu ya. Tapi ketika ada yang mengamati gitu, tetap aja nervous gitu, tetap ada. Yang saya rasain sih tadi ya harus sih ada beberapa kendala teknis, kayak tadi perekaman kayaknya nggak sampai tuntas. Kemudian internet juga bermasalah, kurang persiapan ya dari diri saya ya Bu ya. Terus mengajar juga kayaknya nggak sesuai sintaks Bu, yang saya rasain. Belum sesuai dengan sintaks yang Ya, dibuat betul. kan. Tadi terkait dengan ada kesalahan teknis, kemudian tadi persiapannya kurang. Kira-kira kedepannya mau gimana tuh? Ya, kedepannya yang pastinya lebih dipersiapkan lagi sebelum melakukan pembelajaran, karena memang penting ya Bu ya. Ketika kita mau mengajar tuh memang segala RPP, media, bahan ajar tuh benar-benar harus disiapkan agar sampai matang, agar nanti di kegiatan itu lancar gitu, sesuai dengan sintaks RPP. Berarti nanti akan mempersiapkan lebih lagi, Insyaallah. ya, lebih baik lagi sehingga kejadian tadi kendala teknis tidak terulang gitu ya. Alhamdulillah. Bagaimana tadi tuh dengan rasanya tadi Bu Tiwi sampaikan kalau merasa mengajarnya itu tidak sesuai sintaks, memang yang dirasakan apa? Memang ada rasa yang miss-miss, misal-misal? Iya, memang ada tadi ketika kegiatan berjalan ya Bu ya, saya sambil mengintip lah RPP. Aduh, sintaks ini terlewat, sintaks ini terlewat gitu. Jadi ya sudah, walaupun tapi tetap saya selipkan di sintaks berikutnya gitu. Sudah ada ini ya, menemukan solusinya tadi ya saat pembelajaran. Kemudian ini kan sudah mencoba tadi ya, tujuannya pembelajaran kali ini kan ingin menguasai kelas nih, betul. Dan menaikkan tingkat kompetensi Bu Tiwi terkait penguasaan kelas melalui diferensiasi dan PSE. Nah, tadi sih saya lihat alhamdulillah ya berjalan dengan baik, artinya PSE-nya terlihat, teknik stopnya sudah dilakukan oleh Bu Tiwi gitu kan. Nah, sekarang nih posisi kompetensi Bu Tiwi dengan tadi sudah merencanakan sebelumnya, menyiapkan gitu kan, dan sekarang sudah melaksanakan. Kira-kira rasanya posisinya udah ada di tingkat berapa di kompetensinya? Kalau tadi pra itu kan saya ini 7 ya Bu ya. Kalau ini sih saya 8,5 lah Bu, 8,5
5 lah menurut saya. Oke. Itu apanya tuh yang merasa ada peningkatan? Merasa ada peningkatannya, saya tadi melakukan dalam kegiatan pembelajaran tadi ada diferensiasi pembelajaran di mana ada diferensiasi proses, konten, produk. Di situ saya berusaha untuk menonjolkan itu gitu. Kemudian juga yang biasanya saya tidak memakai teknik stop, saya tadi menggunakan teknik stop. Kemudian KSE-nya kesadaran diri itu menanyakan perasaan anak tadi dengan check-in feeling tadi. Ya, tadi luar biasa ya check-in feelingnya tuh anak-anak, artinya mereka mengungkapkan dengan jujur perasaan mereka gitu kan. Jadi mengetahui sejauh mana kesiapan anak belajar gitu ya. Itu luar biasa. Nah, kemudian nih rencana berikutnya nih kan sudah tadi ya berusaha gitu kan meningkatkan kompetensi Bu Tiwi terkait dengan penguasaan kelas. Namun tadi ada yang miss tuh ya, merasa tadi Bu Tiwi setelah refleksi bahwa tidak sesuai sintas. Lalu kedepannya itu akan seperti apa nih rencana tindak lanjutnya? Kedepannya pastinya persiapannya harus lebih matang lagi sih Bu. Untuk mengajar di kelas itu dari sintak itu benar-benar kita harus hafal, runtut, menguasai RPP tersebut ya Bu ya, sehingga nanti ya pembelajaran itu berjalan lancar. Itu sih Pak. Ini persiapan lebih terkait konsepnya. Konsepnya betul. Oke, ya saya rasa sudah baik untuk Bu Tiwi gitu kan, sudah terlihat diferensiasinya. Ada kontennya itu tadi di mana ya? Yang kontennya itu yang menampilkan video Bu. Video tentang efek menggunakan earphone yang berlebihan terlalu lama. Jadi materi IPAS ya. Iya, betul. Video, kemudian saya lihat ada teks juga ya. Iya, ada gambar. Teks gitu kan. Menyusun puzzle juga mereka sudah membuat di rumah, menyusunnya di sekolah. Oke, saya rasa udah luar biasa gitu kan, kedepannya bisa dicoba lagi kan terkait dengan diferensiasi dan PSE di kelas. Harusnya memang seperti itu terus ya biar pembelajaran tuh asik gitu menyenangkan. Tadi sih saya sempat ini sih Bu, melihat anak-anak itu yang pas kan nggak pernah pasang puzzle ya. Nah itu mana kok antusias banget gitu, tertarik dia dengan menyusun, bekerja sama dengan teman-teman gitu. Luar biasa tadi sudah terlihat ya. Oke, melanjutkan berikutnya, praktek berikutnya dan bisa lebih dapetin saya lagi dan kompetensi Bu Tiwi bisa lebih baik. Saya rasa cukup untuk pasca observasi. Terima kasih tadi saya sudah bisa bersama di kelas gitu kan. Kita selalu buat Bu Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Korin. Sama.